Halo, selamat datang di channel saya. Sekarang saya sedang berada di tempat wisata yang nuansa alamnya kental banget. Daerah sini cukup sejuk, pohonannya masih banyak ya. Dan vilanya berbentuk seperti rumah adat ya. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu dengan lebih maksimal. Karena selama ini kita sering mendengar orang bilang waktu 24 jam itu rasanya tidak cukup ya. Apalagi bagi wanita yang harus mencari nafkah sambil mengurus rumah tangga, membesarkan anak. Rasanya bangun tidur sampai kembali ke kamar untuk tidur, waktu sangat cepat berlalu. Nah, ini ada tips bagaimana cara menggunakan waktu dengan lebih optimal lagi, supaya kita tidak mengeluh waktu 24 jam sehari itu tidak cukup. Tips yang pertama adalah, jika kita punya pekerjaan kecil namun cukup menyita waktu, seperti membersihkan foto-foto atau video yang sudah kita tidak mau nonton lagi atau lihat lagi, misalnya video lucu atau kabar-kabar yang dikirim melalui video dan foto namun sudah lewat gitu, tidak kita perlukan lagi. Nah, itu kita mau hapus. Nah, kita hapus di saat kita misalnya di salon, rambut kita sedang dikerjain. Jadi kita, supaya menghemat waktu, kita bisa menghapus foto di galeri, mengatur kembali handphone kita, misalnya email-email yang sudah tidak perlu kita hapus, kita bersihkan. Yang kedua, seandainya kita lagi tidak bisa tidur, misalnya karena terlalu lelah, tidak bisa tidur, jadi kita perlu berbaring-baring dulu, atau kita insomnia, susah tidur. Nah, ketika kita tidak bisa tidur, kita bisa manfaatkan waktu tersebut untuk membaca buku, kalau kita hobi membaca, untuk belajar sesuatu dari YouTube, atau untuk mengerjakan pekerjaan yang tertunda. Misalnya kita bisa rapikan meja kerja kita, kalau kita punya meja kerja di rumah, misalnya merapikan lemari atau kamar, pekerjaan yang bisa kita kerjakan di dalam kamar, sehingga meskipun kita tidak tidur, kita sudah melakukan sesuatu yang harus kita kerjakan juga suatu saat nanti. Tips ketiga adalah kita bisa mengerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus. Misalnya kita mau mencuci piring, kita bisa sambil memasak nasi di rice cooker, sambil menunggu jemuran. Jadi baju itu sudah dicuci, dijemur. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan lain, misalnya sambil cuci piring, baju itu sudah dikerjakan oleh sinar matahari supaya kering. Jadi ketika kita selesai mencuci piring atau masak, baju kita pun sedang dikeringkan, dan nasi juga sedang dimasak oleh rice cooker. Itu namanya di saat yang sama kita ngerjakan 2-3 pekerjaan sekaligus tanpa mengurangi konsentrasi kita. Jadi kita harus memilih pekerjaan yang bisa dikerjakan bersamaan dengan bantuan pihak lain, misalnya pihak sinar matahari atau pihak rice cooker. Tips ketiga, jika ada pekerjaan yang bisa dibantu oleh orang lain, misalnya saudara kita, teammate kita, nah kita delegasikan dulu pekerjaan itu, baru kita kerjakan pekerjaan kita. Misalnya kita mau minta tolong orang mengantarkan makanan ke
teman kita yang lainnya. Nah, kita bisa telepon dulu teman kita untuk mengantarkan atau minta tolong pekerjaan yang lainnya. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan kita, ada juga orang lain yang sedang mengerjakan pekerjaan yang lainnya, sehingga di saat yang sama ada dua pekerjaan yang terlaksana oleh kita dan oleh orang lain yang membantu kita. Jadi jangan tunggu kita selesai melakukan pekerjaan kita baru kita delegasikan pekerjaan yang lainnya. Nah, itu tetap menghabiskan waktu. Jika kamu termasuk orang yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk nonton YouTube atau dengar podcast, dengar radio, nah mungkin tips ini cocok buat kamu, seperti juga cocok buat saya. Saya memilah-milah mana video yang bisa saya tonton, yang perlu saya tonton pasang mata dan pasang telinga, yang mana yang hanya butuh pasang telinga. Nah, ketika saya hanya butuh pasang telinga, saya bisa mendengarkan video tersebut, contohnya video motivasi atau video lainnya yang tidak banyak visualnya, yang kita bisa paham tanpa harus memperhatikan gambarnya di video. Saya biasanya mendengarkannya sambil menjelang tidur, sambil persiapan tidur, atau saat mandi saya hidupkan YouTube, atau saat mencuci piring. Jadi untuk video yang seperti ini yang tidak perlu saya tonton, saya bisa hemat waktu sambil mengerjakan pekerjaan saya. Demikian tips dari saya, cara memanfaatkan waktu agar kita tidak mengeluh satu hari 24 jam itu tidak cukup banget. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Thank you.